Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang Rumah Harapan bersama Prita Wibisono selaku Public Relation dari Rumah Harapan. Mbak Prita, Ya, tidak hanya sekedar penyakit, tapi juga teman-teman relawan dari Rumah Harapan melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan. Kira-kira apa saja? aktivitas yang dilakukan relawan otomatis berhubungan dengan edukasi anak-anak gitu ya. Sekedar membacakan buku, membacakan cerita, menggambar, bermain, apapun gitu. Karena kan anak-anak di Rumah Harapan tidak ada yang sekolah. Gitu. Mereka kan sakit gitu ya, butuh proses penyembuhan yang lama sehingga tidak mungkin juga bersekolah gitu. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan suasana yang bisa menyenangkan hati mereka juga. Karena kami percaya happiness is the best medicine gitu ya. Di obat boleh bekerja, tetapi cinta kasih sayang, kegembiraan gitu, kebahagiaan itu kami percaya sekali akan memberi harapan baru gitu. Makanya tagline kami di kaos ini, there's always a hope for everything gitu. Jadi kami makanya namanya Rumah Harapan gitu ya, Kak Silly memberikan nama Rumah Harapan karena kami percaya akan selalu ada harapan. Jadi kegiatannya seperti itu. Jadi mengalir bagaimana mereka merasakan suasana sekolah lah Betul, ya, tapi gitu dengan kan. cara yang menyenangkan. Betul, tidak jadi membuat kita juga mereka stres tanya, juga. mau belajar apa hari ini gitu Oke. kan. Matematika deh Kak, kita belajar matematika gitu. Aku mau belajar bahasa Inggris, oke bahasa Inggris. Jadi memang menyenangkan. Nah ini kan saat sakit, seorang anak sakit, bukan hanya si anak yang jadi korban, orang tua juga beban mental. Betul. Apakah ada pendampingan juga untuk orang tua? Ya, kami berusaha untuk mendatangkan juga dan kami pun relawan juga berusaha keep in touch dengan orang tua gitu ya. Kami mengingatkan bahwa ibu dan anak adalah mempunyai batin yang sangat erat. Doa ibu itu pasti akan dijabah sama Yang Maha Kuasa ya, kami percaya. Jadi kami berusaha untuk mensupport terus bahwa ayo ma, percaya deh pasti sembuh gitu. Ayo ma gitu. Jadi segala macam hal positif kami berusaha untuk mensupport sang orang tua. Karena kadang kalau kami hadirkan psikolog belum tahu juga, tapi kami yang sehari-hari kan akhirnya membuat seperti saudara akhirnya gitu ya. Oke. Berbicara tentang sembuh, Mbak Prita, tadi kan Okta sudah sembuh, sudah kembali ke Jambi, ya. Kira-kira selama ini, selama Rumah Harapan ini berdiri, adakah teman-teman yang sudah sembuh kemudian mereka kembali lagi hanya untuk silaturahmi, untuk mengucapkan terima kasih atau seperti apa? Ada sih, udah pasti ada gitu. Karena kerinduan juga, kembali kepada kerinduan dan kembali kepada mengucapkan terima kasih gitu. Dan ada juga yang sudah meninggal pun orang tuanya masih tetap datang ya? masih tetap datang gitu kan, masih tetap menghubungi kami gitu. Dan ya buat kami itu sesuatu yang sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sudah luar biasa udah sekali ya. gitu. Nah ini kalau tadi sempat kehilangan baru tadi malam, tadi pagi justru ya, jam kehilangan 1 salah pagi. satu dari anggota keluarga Rumah Harapan. Nah di sana banyak anak-anak yang juga menderita penyakit. Betul. Dan saat melihat temannya atau saudaranya harus pergi, bagaimana perasaan mereka? Bagaimana kalian menjelaskan kepada mereka agar tidak patah semangat? Biasanya sih kami akan menjelaskan secara jujur gitu ya, tapi biasanya anak-anak tidak mau melihat seperti itu gitu. Jadi mereka akan tetap stay di dalam kamar gitu ya. Tetapi kami mengajak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Karena kami di Rumah Harapan menerima semua agama, semua suku gitu ya. Apakah ada yang bertanya? Bertanya otomatis gitu. Seperti apa pertanyaan? Pertanyaannya mungkin gini, aku kapan ya gitu. Nah itu lebih menyedihkan sebenarnya ya. Tetapi kami meyakinkan lagi, kamu kan udah mau sembuh gitu kan, kamu pasti sembuh gitu. Tuhan lebih sayang sama Zirar gitu kan ya. Kalau kamu pun sembuh juga karena Tuhan sayang gitu. Kita berusaha menjelaskan, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Jadi memang semangat udah semangat pokoknya. Jadi obat yang paling mujarab ya Meta. Betul sekali. Ini kan rumah singgah, Rumah Harapan ini ada di Jakarta. Kemudian saya yakin juga teman-teman yang mungkin juga menyaksikan acara kita hari ini, inisiasi untuk mendirikan juga Rumah Harapan di daerah-daerah. Nah, apakah kedepannya nanti jangka panjang dari teman-teman di Rumah Harapan ini juga membuka di daerah? Nah, itu dia. Insya Allah per Januari 2016 Kak Silly akan membuka di Bandung. Kita juga akan ada di Makassar
Dan mudah-mudahan di akhir tahun depan akan ada di Jogja dan di Surabaya juga di Medan. Wow, luar biasa ya. Apa ini sistemnya bagaimana? Apakah ada relawan dari relawan setempat yang mendirikan atau memang dari pusat Rumah Harapan Jakarta? Pasti kami mencari yang di Bandung juga, mencari yang di Jogja juga, mencari di Makassar juga, seperti itu. Oke, ini menarik. Kenapa akhirnya melebarkan sayap? Apakah memang banyak permintaan atau kebutuhan? Karena, balik lagi, Kasili dan relawan mendatangi seperti di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ternyata banyak sekali juga yang membutuhkan. Contoh dari Tasikmalaya untuk sampai ke Bandung butuh waktu 6 jam. Itu waktu yang lama loh. Di saat bayangkan ketika seorang anak butuh sekali penanganan saat itu juga, tapi harus waktu 6 jam. Itu kami nggak bisa ngebayangin seperti itu. Berarti kan banyak yang membutuhkan. Oleh sebab itu, marilah kita membuka di Bandung untuk menjangkau yang Jawa Barat, seperti itu. Karena kayak Sofi juga kan, Sofi juga sebenarnya dia dari Bandung gitu ya. Seharusnya bisa di Bandung saja, seperti itu. Jadi memang lebih banyak lagi yang bisa tertampung ya. Betul, visi misi adalah bisa membantu lebih banyak lagi anak. Lebih banyak orang lagi ya. Nah ini kalau tadi bicara tentang perawatan, tidak hanya rumah singgah ataupun makan, tapi juga biaya perawatan yang pastinya mahal, apalagi mungkin mereka dari menengah ke bawah. Apakah ada sistem orang tua asuh atau donatur yang memang akan membantu biaya perawatan mereka? Kembali lagi, kalau biaya perawatan selama ini memang BPJS Medika gitu ya. Tetapi di saat sudah meninggal itu kan tidak ditanggung. Itu yang akan kami tanggung. Tapi semua biaya pengobatan itu BPJS ya sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Oke, saya yakin ini masih banyak malaikat-malaikat di luar sana yang juga ingin ikut membantu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Rumah Harapan, entah mereka jadi relawan atau donatur? Ya, untuk bisa membantu gitu ya, kami semua selalu mengajak untuk berbuat baik gitu. Bisa diklik di website kami di www.rumah-harapan.com. Oke, di situ semua lengkap gitu. ya. Untuk menjadi volunteer, untuk mendonate, semuanya lengkap di situ. Nah, kalau untuk jadi volunteer, mungkin volunteer yang sehari yang seperti datang untuk menceritakan dongeng, itu bagaimana? Apakah langsung datang ke Rumah Harapan atau memang nanti kembali lagi ada formnya di situ, lebih tertariknya di situ, jadi yaitu volunteer freelance, piket atau apa, diisi dulu di situ, nanti ada tim volunteer yang memang mengkoordinir akan menghubungi seperti itu untuk mengatur jadwalnya. Jadi contoh, saya mau ya setiap tanggal 16 setiap bulannya saya akan datang hanya untuk membacakan dongeng. Masa sih 12 hari dalam 360 hari 1 tahun kita nggak bisa komit gitu ya. Betul. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya banyak cara ya. Banyak sekali Cuma cara. dengan mendongengkan saja, Matt, kamu mungkin tertarik kali. mungkin nanti suatu saat mungkin kita bersama-sama ya. Iya, sama-sama Karena kesana mereka ya. juga adalah saudara-saudara kita, mereka adalah generasi harapan bangsa yang akan melanjutkan bangsa ini. Yes. Ya, mungkin dari mereka nantinya akan jadi presiden, menteri kita kan, nggak kita tahu. tidak ada yang Ya. tahu ya. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk sama-sama ayo kita sehat dan juga Indonesia lebih sehat dan lebih damai. Karena harapan jangka panjangnya apa? Harapan jangka panjangnya adalah Rumah Harapan, Kasili selalu berharap Rumah Harapan bisa membawa harapan-harapan baru gitu ya, memberikan kekuatan untuk orang tua yang sedang mengalami cobaan seperti ini gitu ya, anaknya sakit gitu. Percayalah bahwa harapan itu akan selalu ada, walaupun dokter sudah berkata usia tidak akan panjang. Buktinya kami sudah menyaksikan sendiri keajaiban-keajaiban itu di Rumah Harapan. Oke, there is always a hope for everything. Yes. Oke, terima kasih untuk Sama-sama. cerita inspiratifnya, sukses selalu dan semoga tidak ada lagi ya anak-anak yang hilang ya. Ya, amin. Ya, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Hala Indonesia.